Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Nah, 3 hari yang lalu kita sudah melaksanakan MPLS ya, pengenalan lingkungan sekolah. Kita juga sudah berkenalan satu sama lain. Kita sudah menggambar, berkreasi dengan gambar ya, tentang sekolah atau belajar di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan juga kemarin sudah memilih kita sudah bermusyawarah memilih ketua kelas dan juga wakilnya. Kemarin sudah Bu Nova rekap, kita nunggu nanti Bu Nova kirim ya hasilnya dan siapa yang menjadi ketua dan juga wakil ketua kelas 4 pada tahun ini ya. Nah, hari ini mulai pembelajaran yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Judul tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, langsung saja ya anak-anak, Bu Nova mohon untuk belajarnya lebih serius ya, sungguh-sungguh karena pelajaran-pelajaran yang kita pelajari hari ini itu pasti akan insya Allah bermanfaat untuk di hari kemudian gitu ya. Sudah Bu Nova share buku tema 1 ya di WA grup kelas, dibuka, kemudian ini covernya indahnya kebersamaan. Tugasnya di halaman 1. Langsung saja kita buka di halaman 1. Nah, ini. Di halaman 1 ini ada subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Di tema 1 ini nanti tugas anak-anak membaca ya, dibaca ya. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas bangsa, banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Kemudian ini teks berjudul Pawai Budaya dibaca dengan baik ya, dicermati setiap paragrafnya, kalimatnya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendak yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Masuk di halaman 2 ya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa, talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka.
Pak Pompang namanya. Alat musik ini merupakan suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, ini ya, kalian sudah membaca, nanti dibaca ulang ya, baik-baik. Nah, kemudian di halaman 3 ada ini pertanyaan ya. Tulislah nomor urut di atas kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Berdasarkan teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Kita langsung ini saja ya, fokus di paragraf pertama. Tapi sebelumnya, anak-anak harus tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini yang sudah Bu Nova share di grup, itu nanti sebagai catatan ya, tolong nanti dicatat. Oke, nah ini ya. Ini, nah ini ditulis, dicatat di buku tulis yang rapi, ditulis tanggal dan harinya sebagai catatan. Apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal paragraf, akhir atau awal dan akhir. Gitu. Jadi kalimat pokok itu biasanya ada di awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Gitu. Kebanyakan semuanya ada di awal paragraf. Kebanyakan ya yang kita sering temui itu di awal paragraf. Kemudian apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Gagasan pendukung ini biasa disebut dengan kalimat pendukung. Berarti kalimat utamanya yang ada di atas, di awal paragraf, dan kalimat yang bawah-bawahnya itu merupakan kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Kita kembali lagi di buku. Hitung ya. Nah, ini juga bisa ini ya. Ini juga bisa ini juga bisa ditulis sebagai catatan juga, boleh nanti ditulis di buku tulis. Kita kembali ke paragraf pertama. Nah, karena di soal tadi kita disuruh mencari gagasan utama dan gagasan pendukungnya paragraf pertama. Paragraf pertama itu ini, ya. Yang membedakan paragraf satu dengan yang lain itu apa? Ini, ya. Ini sebentar. Ini ya, yang membedakan paragraf satu dengan yang lain itu ini. Nah, maaf. Nah ini ya, pawai budaya. Kata-kata pawai budaya ini sedikit menjorok ke dalam ya, kalimatnya ya, rata lebih ke kanan. Ini mengawali paragraf ya, berarti ini paragraf pertama. Kemudian yang ini paragraf kedua. Gitu ya. Ops. Gitu. Kemudian yang ini juga ini paragraf yang ketiga. Ini ketiga, ini keempat ya. Ini kelima. Nah, jadi ada 5 paragraf. Gitu, ya. Sekarang kita fokus di paragraf pertama dulu. Nah, ini. Kita baca ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sangat sabar menanti.
Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, di sini ada gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Kalimat utama atau gagasan pokoknya yang mana? Nah, gagasan pokoknya di awal kalimat. Ya, di awal kalimat ini. Nih ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, ini yang menjadi gagasan pokok. Kemudian mana yang dimaksud dengan gagasan pendukungnya? Ya, gagasan pendukungnya yang di bawahnya. Nah, inilah yang disebut gagasan pendukungnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok hanya ada 1. Nah, di soal ini tadi ya, gagasan pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu tadi di soal yang halaman 3. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf 1? Nah, ini. Di sini. Ini kalian tulis. Nah, paragraf 1 tadi menceritakan tentang apa? Pawai budaya di Kampung Babakan. Atau kalian boleh menulis di gagasan pokoknya itu, kalian tulis di sini. Begitu, anak-anak. Sampai di sini penjelasan Bu Nova. Nanti apabila masih belum jelas atau kurang ya, bisa WA ya, Japri Bu Nova, tidak apa-apa. Untuk tugas hari ini sampai di halaman 3 dulu, ya. Catatannya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan kemudian di halaman 3 ini dikerjakan. Nanti insya Allah Bu Nova akan undang anak-anak di Google Classroom ya. Nanti masuk di sana, kita buat kelas di sana, terus nanti setiap jawaban, setiap tugas bisa di-share di sana. Jadi jangan Japri Bu Nova, karena WA nggak mungkin satu kelas WA Bu Nova semua. Nanti HP-nya penuh memorinya ya. Nanti bisa di-share di Google Classroom. Sebutkan nama, nomor ya, dan juga tugasnya dikirim, difoto, diupload. Begitu. Sampai di sini penjelasan Bu Nova. Terima kasih. Mohon maaf ada kurang lebihnya, Bu Nova minta maaf ya, mohon maaf. Terus kemudian anak-anak juga tetap semangat, jangan lupa protokol kesehatan, tetap memakai masker, cuci tangan, jangan lupa sebelum mengerjakan mandi dulu, sarapan, dan berdoa. Begitu, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.